وأنقذنا من ظلمة الجهل والدين
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة الطيبة الطاهرة limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha melimpahkan keluhuran sepanjang waktu dan zaman kepada hamba-hamba yang telah menyiapkan sanubari dan dirinya untuk dilimpahi keluhuran yang Allah limpahkan itu datang dengan kedatangan para nabi dan rasul sampai dengan akhir dari membawa keluhuran terluhur nabi yang paling luhur dan menjadi terluhurkan semua pengikut beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin hamba yang terluhur kehadirat yang maha luhur, pemimpin hamba yang menuntun kepada keluhuran hingga terluhurkanlah jiwa dari gelapnya kehinaan menuju puncak-puncak keluhuran, dari jurang-jurang dosa menuju puncak-puncak kesucian, dari jurang-jurang kemurkaan dan kemarahan Allah menuju puncak-puncak keridhaan Allah, dari samudra kesalahan menuju samudra pengampunan, dari Maharaja langit dan bumi yang tiada selalu berhenti memandang setiap hambanya, memelihara hambanya sejak mereka masih di alam rahim, sebelum di alam rahim, sampai hidup di muka bumi, sampai wafat. Tidak ada yang selalu bersamamu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bersamamu saat kau di alam ruh, sampai kau di alam rahim, sampai kau di alam dunia, sampai kau di alamul barzakh. Hadirin hadirat yang selalu bersama kita setiap detik dan kejap adalah Allah, dan tidak satu detik dan kejap pun lepasnya engkau dari kebersamaan dengan Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Sang Maha Luhur siap selalu bersamamu. Dan bagaimana dengan diri kita, bagaimana dengan sanubari kita, berapa detik sanubari kita bersama Allah dalam hidup usia kita yang lalu, berapa detik rindu kita pada Allah, berapa banyak yang kita ingat dari hal yang selain Allah, dan berapa banyak yang kita ingat tentang Allah, berapa banyak kita mengingat Allah, berapa banyak kita tidak ingat Allah, berapa banyak kalimat yang kita ucapkan dari selain nama Allah. Mana yang lebih banyak kita ucapkan nama Allah atau nama makhluknya, ucapan yang diridai Allah atau ucapan yang dimurkainya, ucapan yang mulia di sisi Allah atau yang tiada berarti di sisi Allah. Hadirin hadirat, semua ini memanggil kita untuk semakin dekat pada yang Maha memaafkan, memanggil kita dan menyuruh dan mengingatkan kita untuk mendekat kepada yang Maha mengubah segala kejadian. Ingatlah di hari esokmu, Sang Maha Pengatur tetap mengatur musibah yang akan datang dan kenikmatan berada di dalam satu genggaman tunggal. Berapa ribu musibah yang masih akan datang kepadamu, dan berapa ribu kenikmatan yang akan datang padamu di masa mendatang. Sang Maha melihat, sedang melihatmu dan terus melihat hingga detik ini. Barangkali dalam satu gelintir detik dalam sanubarimu menangis ingin dekat kepada Allah, Allah angkat ribuan musibah yang akan datang sebelum kau ketahui, dan kau dilimpahi dengan rahmat Allah dan kenikmatan, beribu kenikmatan tanpa kau sadari. Hadirin hadirat, Sang Maha mengatur, Sang Maha menentukan, Sang
di tahun 6 Hijriah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan 1.400 muslimin bersama beliau dari Madinatul Munawwarah. Demikian riwayat Sahihul Bukhari, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 1.400 dari kaum muslimin dan muslimat datang menuju Makkah untuk melakukan umrah, untuk melakukan ibadah, namun bukan dengan maksud peperangan dan membawa senjata tanpa ada kekerasan, tapi membawa hewan-hewan untuk disembelih dalam kurban. Maka mereka telah berihram terdengar kabar oleh kaum kufar Quraisy bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Makkah bersama 1.400 muslimin muslimat untuk melakukan ibadah di Makkah. Maka kaum Quraisy pun mengirim Urwah, salah seorang utusannya, dan Urwah datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudmu apa datang ke Makkah? Rasul berkata, bukankah kalian saudara kami dan kita ini sama-sama bersaudara? Aku datang bersama muslimin muslimat bukan mau perang tapi dengan kedamaian. Lihat pakaian kami dan lihat apa yang kami bawa, bukan senjata. Ini hewan-hewan ternak mau disembelih nanti di sana. Yang membawa kambing, yang membawa ontanya, yang membawa kerbaunya itu disembelih nanti untuk berkurban. Apakah kalian lihat kami membawa senjata? Tiap kali Rasul bicara, Urwah memegang jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia berbicara dilepas lagi. Ketika Rasul bicara dipegang lagi jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka marahlah Sayyidina Mughirah radhiyallahu anhu warda, ia langsung memukulkan pedang ke tangan orang itu, ke tangan Urwah. Ketika Urwah mulai mendekatkan tangannya mau mencengkeram jenggotnya Rasul, dipukul oleh pedangnya yang masih tertutup pada sarungnya. Jangan kau sentuh lagi jenggotnya Rasul, bicara saja, beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian perbuatan Urwah, dan Rasul terus bersabar dan Rasul tetap tenang. Lalu Urwah pun masih berpikir-pikir melihat keadaan muslimin. Dia sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Urwah berkata, aku telah pergi kepada Kekaisaran Romawi. Aku lihat rakyat memuliakan Kaisar Romawi. Aku lihat rakyat memuliakan Kaisar Kisra. Aku lihat rakyat memuliakan Kaisar Habsyah. Tapi tidak pernah aku lihat pengagungan rakyat kepada pemimpinnya ka'zimi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah aku lihat pengagungan suatu rakyat pada pimpinannya melebihi pengagungan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu la ya'iddu an-nazar ilaihi ta'ziman lahu. Banyak di antara mereka tidak berani mengangkat kepala memandang beliau untuk memuliakan beliau, penghormatan pada beliau. Tidak ada yang berani mengangkat kepala memandang wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat diriwayatkan ketika Rasul telah wafat, sibli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba aku ingin tahu bagaimana sih bentuk wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu berkata, sejak aku masuk Islam, aku kenal Rasul, aku tidak pernah berani memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ziman lahu, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Urwah melihat lagi, wa ma talakhama Muhammadan illa akhadha wa daraka ala wajhihi wa ala wajhihi wa yadihi. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuang air liurnya kecuali sudah berada di tangan sahabat lalu diusapkan ke wajah para sahabat. Air liur yang sangat wangi, air keringat beliau lebih wangi dari semua wangian yang ada di langit dan bumi. Demikian ciptaan Allah yang terindah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lihat seperti itu kejadiannya. Wa kanu yabtatiluna ala athar wudu'i. Mereka itu juga berebutan ketika Rasul selesai berwudu, maka para sahabat berdesakan ambil bekas air wudunya Nabi dan mengusapkan ke wajah dan tubuh mereka. Yang tidak kebagian maka ngambil dari bekas
salam di tubuh temannya, diusapkan ke wajahnya. Hal ini bukan musyrik, hal ini adalah cinta sahabat Rasul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan sahabat Rasulullah yang ini saat ini dianggap syirik. Sungguh hal itu tidak dilarang sekalipun oleh Muhammad Rasulullah SAW untuk mengambil barakah dari orang-orang saleh, khususnya orang yang tersaleh Sayyidina Muhammad SAW. Maka Allah melihat keadaan seperti itu, putus asa pulang ke Makkah. Yang berkata itu percuma, orang-orang damai semua yang dibawa binatang ternak untuk bisa beli kurban, nggak mau bikin peperangan, nggak ada senjata yang dibawa. Tapi kalau kita perangi, kayaknya kita akan kalah. Karena kulihat mereka sangat mengagungkan Nabi SAW lebih daripada rakyat Kisra mengagungkan kaisarnya, atau rakyat Romawi mengagungkan kaisarnya, atau rakyat Habsyah mengagungkan kaisarnya, rakyat Najasyi mengagungkan kaisar Najasyi. Tidak ada yang mereka muliakan sebagaimana sahabat Nabi SAW memuliakan Nabi Muhammad SAW. Diganggu nabinya, habis kita dibantai dan di Makkah ini perang lagi. Maka orang-orang musyrikin Quraisy keluar, kirim yang lain, Suhail dikirim. Suhail dikirim datang lagi. Demikian riwayat Sahih Bukhari, tetap menahan Rasul supaya jangan masuk. Bikin perjanjian. Rasulullah SAW tidak boleh masuk. Masuknya tahun depan, bukan sekarang. Bikin perjanjian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai penulisnya. Riwayat Sahih Bukhari, ketika Rasulullah memerintahkan tulis Bismillahirrahmanirrahim, maka berkatalah Suhail ini, apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan jangan tulis Ar-Rahman Ar-Rahim, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Riuh kaum muslimin, kenapa dilarang nama Allah ditulis? Tulis nama Allah, jangan dengarkan kaum Quraisy. Maka Rasul berkata, jangan tulis Ar-Rahman Ar-Rahim, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mereka mau dengan nama Allah, dengan nama wahai Allah. Allah juga SWT. Orang Quraisy menyembah Allah juga, cuma punya Tuhan lain selain Allah SWT. Tapi nadirat lalu Rasul berkata, lalu tulis min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah SAW. Maka berkata Suhail, apa ini Rasulullah? Kalau kami ngakui kamu Rasulullah, kami akan melarangmu masuk Makkah. Jangan tulis Rasulullah. Ribut lagi muslimin. Jangan dihapus itu nama Rasulullah. Siapa yang berani hapus nama Rasulullah? Kita perangi. Rasulullah SAW dan beliau berkata, wallahi lau inni Rasulullah SAW walau kadzatumuni. Sungguh aku tetap Rasulullah SAW walau kalian mendustakan aku, wahai Quraisy. Tulis Muhammad bin Abdullah. Maka Sayyidina Ali tidak mampu menghapus tulisan Rasul SAW. Tangannya gemetar, maka Rasul yang menghapusnya sendiri. Lalu Suhail berkata, bagaimana riwayat Sahih Bukhari, kalau di antara orang muslim, orang dari kami mau masuk Islam, harus dengan seizin kami dan kembalikan kepada kami kalau tidak diizinkan. Tapi kalau dari kalian mau masuk ke agama kami, kembali ke Makkah, keluar dari Islam, tidak boleh dilarang. Rasulullah SAW belum menjawab, sahabat sudah riuh. Apa ini? Mau menghalangi orang-orang masuk Islam? Orang muda datang masuk Islam dilarang, orang muslimin tidak boleh pindah ke Madinah. Ini adalah hal yang sangat tercela. Maka Rasulullah SAW diam. Belum selesai Rasulullah SAW bicara, datanglah Sayyidina Jandal bin Suhail dalam keadaan tangan yang terikat. Dia datang untuk masuk Islam, tapi ditangkap oleh Quraisy. Berkata Sayyidina Ali, Rasulullah, kau setujui? Berarti aku ini harus kembali lagi kepada orang-orang Quraisy. Aku dah dibantai oleh orang Quraisy untuk sampai ke sini. Jitu kamu musliman, aku datang kepadamu untuk masuk Islam, wahai Rasul. Suhail berkata, ini orang pertama, perjanjian pertama ini orang pertama yang harus dikembalikan lagi ke Makkah, kami akan bawanya lagi. Maka berkatalah Jandal bin Suhail, ya Rasulullah, aku dikembalikan lagi kepada orang Quraisy, aku akan dibantai lebih dari siksaan pedih yang sudah kurasakan. Riuh lagi muslimin. Bagaimana ya Rasulullah mau bebaskan orang datang masuk Islam dengan niat masuk Islam, disuruh kembalikan lagi kepada kufar Quraisy. Maka
Maka Rasulullah SAW tetap menyetujui-nya, dan Rasulullah SAW menandatangani-nya. Para sahabat semuanya mundur dan bingung, ada yang kecewa, ada yang risau, ada yang tidak tahu harus berbuat apa. Berdiri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba khalifatul tsaniyah, saya berkata, ya Rasulullah, alasta Rasulullah, alasta Nabi Allah haqqa. Ya Rasulullah, apakah kau ini benar-benar Nabi yang benar? Tentunya Rasulullah berbuat syarat atas Nabi SAW, namun ingin dapat jawaban yang jelas untuk para kaum muslimin supaya tenang. Maka berkata Rasulullah SAW, betul. Alasna alal haqq wa hum aduwwuna alal batil. Bukankah kita yang dalam kebenaran dan mereka musuh kita yang dalam kesalahan? Rasul itu berkata, betul. Lalu wahai Rasul, kenapa kita harus menghinakan diri kita kepada musuh kita yang sudah jelas-jelas salah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Inni Rasulullah wa la yubayyani Allah abada. Sungguh aku Rasulullah SAW, Allah tidak akan mengecewakanku dan membiarkanku. Lalu Rasulullah SAW masuk diam. Sayyidina Umar bin Khattab tidak bisa menjawab dalam ucapan ini. Hadis yang kita baca tadi, Inni Rasulullah wa la yubayyani Allah abada, wa la yubayyani Allah abada. Sungguh aku adalah Rasulullah, Allah tidak akan mengecewakanku dan tidak akan pula membiarkanku dalam keadaan yang terhina. Maka Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, aku tanya begini kepada Abu Bakar Siddiq, betul Rasulullah SAW mengucapkannya. Rasulullah menjawab, Walau Rasulullah walau yubayya'ahu abada. Abu Bakar Siddiq berkata, sadar, innahu Rasulullah walau yubayya'ahu abada. Betul, memang beliau Rasulullah dan Allah SWT tidak akan mengecewakan beliau. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berlian Nabi Nabi tidak lama turunlah ayat Innama yubayya'una al-bakar Innama yubayya'unaka Innama yubayya'una Allah Yadullah fawqa aydihim. Bahwa mereka saat itu bersumpah setia bersama Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Lalu Allah SWT berfirman, mereka yang berbaiat sumpah setia kepadamu, sungguh mereka telah sumpah setia kepada Allah. Allah SWT ikut sumpah setia mereka. Dalam ayat lainnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah SWT berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha pada orang-orang yang sumpah setia kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah pohon itu, yaitu Bai'atul Ridwan, Bai'atul Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu bagaimana kekecewaan hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, Allah turunkan ketenangan pada hati mereka. Wa athabahum fathan qariba, sampaikan pada mereka akan datang nanti kemenangan dalam waktu dekat. Hadirin, sebelum ayat ini turun, Rasulullah SAW keluar dari kemah dan mengajak sahabat, sudah kita nyembelih saja di sini, lalu kita cukur rambut, yaitu halq di sini. Maka sahabat semuanya bengong, diam saja, tidak ada satupun yang bergerak. Bingung maksudnya, ini agama Islam Rasulullah SAW ini bagaimana? Kalau nanti bikin perjanjian seandainya lebih lagi menakutkan, bantai semua, Rasul setuju, kok setuju terus dan membela orang-orang Quraisy? Kok setuju terus membela musuh-musuhnya, menjatuhkan muslimin, membela musuhnya? Bingung para sahabat, tidak ada satupun yang bergerak. Maka Rasulullah SAW masuk ke kemah, ketemu istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan sedih, mereka tidak mau membeli rambut seperti yang kau perintahkan dan tidak mau membeli. Kau saja mulai, kau membeli lalu kau membeli rambut. Maka
semua akan ikut pasti ya Rasulullah. Banyak orang berbuat serisau-risau mereka tetap mencintai ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak berbicara satu kalimat pun. Beliau pun memanggil yang mensyukurnya dan menggunting rambutnya, dan beliau menyembelih. Maka sahabat satu-satu ikut dan semuanya menyembelih. Hadirin hadirat, kemudian malam itu balik lagi Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Ujung ayat di sore itu, la tadkhulunna al-masjidil haram amin insyaallah amin. Kalian pasti akan masuk nanti ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Demikian ayat untuk para ahli Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, mereka 1.400 muslimin. Mereka yang saat itu dalam keadaan kehausan dan bingung. Rasulullah SAW mengambil wadah air sambil berwudu. Lalu sahabat sudah berkerumun di hadapan Rasulullah SAW. Berkata, kenapa kalian ini kerumunan di sini? Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak ada air lagi kecuali ini. Kami semua tidak punya air lagi. Maka Rasulullah mengangkat tangannya dari jarinya, maka mengambillah air min ashabi Rasulullah SAW. Air mengalir dengan derasnya dari jari-jari Rasulullah SAW. Maka berkata para sahabat, fasyaribna wa tawaddaina, syaribna wa tawaddaina, kunna 1,400, law kunna 100,000 lakafana. Terus kami minum dan kami wudhu sepuasnya, minum sepuasnya, wudhu kami 1.400 orang, air terus mengalir. Lalu sahabat itu berkata, kalau kami 100.000 pun akan mencukupinya. Air tidak berhenti mengalir sampai semuanya selesai. Kalau air berhenti mengalir dari jari-jari Sayyidina Muhammad SAW. Maka malam itu Sayyidina Umar bin Khattab datang ke kemah Rasul, memberikan pertanyaan. Rasulullah jawab. Tanya lagi pertanyaan yang sama, Rasulullah diam. Tanya lagi yang ketiga, Rasulullah diam. Sayyidina Umar diam. Tuh, 3 kali ditanya, Rasulullah tidak jawab. Lalu malam itu, maka Sayyidina Umar keluar dari kemah. Takut itu ayat pasti akan menghantamku, karena aku sudah mengajak Rasul bicara 3 kali, Rasulullah jawab. Baru sampai di luar kemah, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat memanggil Umar bin Khattab. Kembali ada turun ayat, maka Sayyidina Umar bin Khattab, pasti ayat ini akan menegurku. Lalu Rasul berkata, hadhihi lailah nazalat ayat ahabbi lailah mimma ta'at alaihi syams. Malam ini telah turun ayat yang lebih kusenangi dari terbitnya matahari. Ayat apa ya Rasulullah? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Kami berikan kepadamu kemenangan yang sangat jelas, yang tidak akan ada akhirnya, untuk mengampuni dosa-dosamu dan dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maksudnya para sahabat Rasul yang terdahulu dan umatnya juga akan dapat syafaat di akhir zaman. Agar Allah SWT memberikan kepadamu kenikmatan yang sempurna dan memberimu pertolongan yang sangat dahsyat. Maka berkata Sayyidina Umar, awal fatahnya Rasulullah, berarti kita bakal fatah nanti masuk ke Mekah ya Rasulullah. Rasul berkata, nah, itu tahun ke-6 Hijriah, 2 tahun kemudian, tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan, fatah Makkah tanpa ada senjata yang keluar. Makkah Al-Mukarramah dimasuki seluruh muslimin saat itu. Demikian hadirat yang dimuliakan Allah, kejadiannya Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah. Setelah itu fatah Makkah tahun 8 Hijriah, dan juga ada kejadian-kejadian di bulan Dzulhijjah berupa Hujjatul Wada, dan juga kejadian-kejadian lainnya. Hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berbanyak-banyak menyampaikan tausiah, karena kita terus berdoa sebagaimana niat dan azam kita, semangat kita setiap malam. Kita terus meneruskan zikir jalalah sebanyak 500 kali setiap malamnya. Dulu kita hanya bikin tiap malam 1, tapi lihat ini gunung-gunung berapi terus nampaknya. Kalau bahasa kita demo, ya, kalian
mengamankan. Ini sudah lebih dari 21 gunung berapi yang demo. Demo kenapa? Demo karena dosa. Demo karena dosa kepada Muhammad SAW. Sungguh gunung-gunung itu pecinta Sayyidina Muhammad. Semua gunung itu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Saya bicara begitu dikatakan syirik. Saat Rasulullah SAW dilempahi Taif, malaikat menjaga semua gunung. Yang diperintah Allah menggenggam semua gunung di bumi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku angkat satu gunung saja aku timpakan Taif. Rasulullah benar tadi tuan-tuan ingat, gunung itu ada yang menjaga. Malaikat Allah satu yang menjaga semua gunung itu, dia berkhidmat pada Sayyidina Muhammad SAW dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cintanya gunung Uhud kepada Rasul SAW. Riwayat Sahih Bukhari, Rasul SAW bersabda, "Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Ini gunung mencintai kami dan kami mencintainya. Gunung-gunung mencintai Rasul SAW. Memang gunung punya perasaan. Kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Al-Quran, kalian akan beriman bahwa gunung itu punya perasaan. Karena Allah telah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la'ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau kami turunkan Al-Quran di atas puncak sebuah gunung, maka gunung itu akan lebur dan hancur berantakan dari takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah berarti punya perasaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ingat firman Allah, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka faqarra Musa saqiqa." Jika Allah menunjukkan meningkap sedikit cahaya keagungannya, maka leburlah gunung hancur dari takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabiullah Musa jatuh pingsan, menunjukkan gunung-gunung ini semua memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih, berzikir kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, dan mereka itu tenang kalau seandainya orang-orang berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung tidak akan mengganggu dan alam semesta tidak akan mengganggu orang yang berzikir. Namun ketika kita lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka gunung-gunung ini juga ingin menuntun kita untuk membantu Nabi SAW mengarahkan umatnya supaya kembali bertobat. Ya, ada yang tanya saudara kita sampai kabarnya kepada saya, apakah Majelis Rasulullah tidak buat posko untuk bencana-bencana gunung berapi? Ya, kita bikin posko kita di majelis-majelis kita dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meredam semua gunung, karena semua gunung dalam genggaman Rabbul Alamin. Tidak ada yang lebih berwibawa dari nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah, wa la taqumu as-sa'ah 'ala rajulin yaqulu Allahu Allah." Tidak akan datang hari kiamat selama masih ada yang memanggil nama Allah, Allah, dan tidak akan datang hari kiamat menimpa orang yang sedang menyebut nama Allah, Allah. Jangan lihat orangnya, lihat kewibawaan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu jiwa yang menyebut nama Allah menahan hancurnya alam semesta. Apalagi hanya 1, 2, 10, 20 gunung semua akan reda dengan kewibawaan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, cahaya kewibawaan Allah itu menghancurkan gunung di zaman Nabi Musa. Dan jika diturunkan Al-Quran pada gunung-gunung itu hancur. Bukankah Al-Quran itu kesemuanya adalah rahasia keagungan dari pecahan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Maka inilah nama yang maha berwibawa, yang jika ada pada sanubari manusia dan dilafazkan dan diingat, maka seluruh kehancuran alam ini tertahan karena masih ada yang mengingat Allah, menyebut nama Allah. Hadirin hadirat, saya ingatkan
kembali sadari makna kewibawaan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan kehancuran alam semesta hanya karena seorang yang masih menyebut nama Allahu Allah. Bagaimana kehadiran kita di malam hari ini? Lebih dari 40.000 muslimin muslimat berkumpul di malam ini, dan setiap malam majelis Rasulullah mengadakan zikir jalalah, bukan hanya malam Sabtu. Sekarang tiap malam zikir jalalah sampai 40 malam kita akan terus berzikir 500 kali setiap malamnya untuk meredam semua musibah, menenangkan gunung-gunung, menenangkan hujan dari musibahnya. Bukan minta pada gunung, bukan minta pada siapa, minta pada pemilik gunung, pemilik hujan, pemilik gempa bumi, pemilik lautan. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tenangkan, karena semua ini miliknya, dan tunduk kepada yang memilikinya, tunduk kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat faqulu jami'an ya Allah. Kau
Tapi kami titipkan semua pada keagungan nama-Mu ya Allah. Ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tenangkan gunung-gunung berapi. Tenangkan hujan dari musibahnya. Bawakan hujan dengan rahmat. Bawakan kemarau yang membawa rahmat. Jauhkan kemarau yang membawa musibah. Tenangkan bumi dari gempanya. Tenangkan lautan dari gelombangnya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Getarkan jiwa kami dengan kewibawaan-Mu ya Allah. Hadirin hadirat yang masih belum merasakan lezatnya menyebut nama-Mu, malam ini, saat ini, beri mereka, buka mereka kelezatan menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami tidak punya kekuatan. Kami hamba yang lemah. Tapi kami diberi kekuatan keagungan nama-Mu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan hancurkan kami. Jangan celakakan kami. Lindungi kami. Bentengi kami dengan keagungan nama-Mu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tenangkan jiwa kami. Sejukkan hari-hari kami. Tunjukkan kami keindahan nama-Mu. Keindahan hari-hari kami di hari esok. Kabulkan hajat kami lebih dari yang kami minta. Ya Allah. Jauhkan kami dari dosa. Beri kami kemakmuran dunia dan akhirat. Bangsa kami, kota kami, wilayah kami. Ya Allah. Kami mewakili jeritan mereka yang menangis karena musibah, karena bencana alam. Ya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Berapa nama yang telah Kau sebut? Berapa nama Allah yang telah Kau sebut? Ampuni kami. Kami lebih banyak menyebut nama selain-Mu dari nama-Mu ya Allah. Bibir berdosa ini. Kami lebih banyak mengingat selain-Mu dari-Mu ya Allah. Maafkan dan ampuni hati yang busuk ini ya Allah. Ya Allah. Ya Adam, lau balagat dhunubuka 'anani sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya Allah. Wahai manusia,
Sebelum kita lanjutkan pengumuman malam minggu yang akan datang, Sabtu 6 November 2010 kita akan mengadakan tabligh akbar dan ziarah kubra di Majlis Ta'lim Al-Islah jam 20.30 dalam Keramat 3 Kebun Sayur Kuitang, Jakarta Pusat. Jadi kita akan ziarah setelah itu yang punya waktu tentunya. Setelah majelis kita akan ziarah kepada Al-Habib bin Abdul Rahman Al-Habib kita, lalu berziarah kepada ayah andanya Al-Habib Abdul Rahman bin Abdul Rahman Al-Habsyi Cikini. Jadi jemaah saya harap dua hal. Yang pertama, helm, ya, jaga helmnya, jaga nama baik kita. Yang kedua, jangan dia mendahului ke tempat ziarah, karena adanya kan di majelis dulu bikin bersama Allah SWT itu tiap malam kita bikin jalalah, ya, malam minggu juga bikin jalalah, malam Sabtu juga malam Senin terus bikin jalalah terus, ya, bikin dulu, jangan tinggalkan Allah dari kita, jangan para baik bawahannya juga dibikin jalalah dulu. Nanti setelah itu kita akan kembali Syekh Mahfud kita, lalu kita ke Cikini, ya, dan dahulu di sana berarti kalian tinggal bikin jalalah, ya, dahulukan ziarah, meninggalkan zikrullah, ya, benar betul, ya. Demikian saudara-saudari yang memuliakan, malam minggu yang akan datang dua tempat yang kita ziarahi setelah zikir jalalah di malam minggu tersebut. Malam satunya juga zikir jalalah. Demikian yang saya sampaikan. Lalu kita terus berjuang, berdoa, saling bantu, saling dukung untuk kesuksesan kedatangan acara guru kuliah kita Muslim Alhamdulillah Al-Umar bin Muhammad bin Salim bin Nabil insyaallah di akhir Desember 2010. Dan kita akan membuat acara insyaallah besar-besaran, insyaallah sukses. Lalunya baliho akan kita pasang mungkin sampai antara 40 sampai 60 baliho, sampai ke Pekalongan, sampai ke Demak, sampai ke Denpasar, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Jawa Timur, yang berkuasa insyaallah. Dan setelah kita di sini nanti baliho boleh pasang di Bali. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berharap jemaah yang hadir melebihi 5 juta muslimin. Kemudian para ulama besar, ya, insyaallah, ya, di sekitar Pulau Jawa untuk turut hadir bersama, yaitu kiai-kiai sepuh dan para baik sepuh akan kita undang hingga berkumpullah kita di monumen nasional, insyaallah acara sukses. Juga segala rintangan disingkirkan oleh Allah SWT, bahwa rahmat bagi kita semua. Amin. Demikian saudara-saudariku yang memuliakan, dan selanjutnya kita
dalam anfusahum ja'uka wastaghfirullah wa rasulahu wa tawwaban rahim walau annahum qaddalahu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wa rasulahu wa tawwaban rahim. Jika para sahabat itu merasa banyak telah berbuat salah, mereka berdatangan kepada Rasulullah SAW, lalu mereka beristighfar kepada Allah, lalu Nabi memohonkan istighfar untuk mereka, maka Allah mengampuni dosa mereka dan kasih sayang. Ini di zaman Rasul SAW. Namun Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya menukil riwayat dari Al-Imam Al-Qurtubi bahwa salah seorang badui, seorang dusun datang ke makam Rasulullah SAW ziarah. Imam Qurtubi hidup, badui ini datang membaca ayat itu. Lalu dia berkata, wahai Allah, aku sekarang datang kepada Rasulullah SAW, walaupun beliau wafat, tapi telah kau firmankan bahwa taqul man yuqtalu fi sabilillahi amwat lahum ahya inda rabbihim yurzaqun, bahwa jangan kalian katakan orang yang wafat di jalan Allah itu wafat, mereka itu hidup dan diberi rezeki oleh Allah. Apalagi pimpinan orang-orang yang wafat di jalan Allah, Sayyidina Muhammad SAW, yang telah bersabda di mana Katsir menukilnya, barang siapa yang bersalah kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepadaku dan membuatku menjawab salamnya. Maka orang dusun itu berkata, sekarang aku datang, aku lagi bagian hidup di zaman Rasulullah, ya Allah, aku datang ke makamnya, aku mohon pengampunan dosa, wahai Allah, di hadapan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan makamnya tapi ruh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kau ampuni dosaku, akan gembiralah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan sedihlah syaitan. Kalau kau tidak ampuni dosaku, kau tidak terima istighfarku, maka akan sedihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gembiralah syaitan. Dan mustahil kau akan sedihkan nabimu dan menggembirakan syaitan. Maka dia pun pergi. Kata Imam Qurtubi untuk lalu tertidur, dia mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Qurtubi adrikil arabi wasyhid lahu anna Allah qad ghafara Allah wa qad ghafara lahu. Wahai Qurtubi, bangun, cepat kejar orang dusun, katakan Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jauhkan musibah dari kita, dari muslimin muslimat, dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga kita dengan sebaik-baik keadaan. Setelah itu kalimat ditalqin oleh guru kita Fadilatul Sayyid dari Allah Habibur bin Muhammad Bakir Al-Khas, dan kita juga mendoakan Habib Ali Al-Bal dan Allah yang kita akan melakukan haji dan semua yang akan melakukan haji semoga diberkahi rahmat dan berkah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya
menjawab daripada apa yang kita harapkan. Ini Rasulullah wa la yudayyani Allah abada. Aku adalah Rasulullah dan Allah tidak akan mengecewakan aku selama-lamanya. Kita bertawassul kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi dan Rasul telah berkata, aku utusan Allah, Allah tidak akan mengecewakanku. Dan ini hadirat yang mulia Allah. Selanjutnya sebelum kalimat talqin kita bacakan pada yang wafat Syarifah Maria binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Sa'id, dan juga yang sama namanya Syarifah Maria binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Sa'id yang wafat Sabtu kemarin. Syarifah Maria binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar yang wafat Sabtu yang lalu juga ibu saya lagi Syekh Abu Bakar bin Sa'id, dan juga Syarifah Rugayah binti Ahmad bin Hasan Zal'ah dimakamkan pagi tadi, dan semua kerabat dan sahabat kita yang wafat semoga dimuliakan oleh Allah dan para siddiqin. Amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lahum wa'afihim 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 nuzulahum wa'asihim adakhalahum wa'asilahum bima'ri dalji wal balad wa ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya kita baca Al-Fatihah untuk yang sakit dan yang jaga bin Mahdi Syekh Abu Bakar bin Sa'id, dan juga para sahabat dan kerabat kita yang sakit semoga dilimpahi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bina sekalian syafi wa afi wa mu'afi la shifa ila shifa wa shifa min ghairi sabab wa la anama wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ja'alhum Allah jami'an ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa yudayya'nahu abada. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita akhiri acara kita dengan kalimat talqin oleh Al-Habib guru kita Habib bin Muhammad bin Al-Qas, lalu doa penutup oleh Habib Abdul Rahman Al-Habsyi Allah bihi yatawakkal masyhur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu man qultu ana wa nabiyyun min qabli la صلى الله عليه وسلم